Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Hepelodiati STMT dan Bu Hani Madiawati SSTMT sebagai dosen pengampu kami. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 kelas 3 ATNK akan mempresentasikan proyek antena kami yang berjudul Antena Bowtie dengan pencatuan microstrip line, metode, slot, dan DGS. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arya Prima Wiradika dengan NIM 221344005 dari kelas 3 TNK. Perkenalkan, saya Elsya Fadila Mustika Putri dengan NIM 221344006. Halo, perkenalkan nama saya Vandes Nathaniel Girsang dengan NIM 221344007 kelas 3 ATK, program studi D4 Teknik Telekomunikasi Nirkabel Politeknik Negeri Bandung. Halo, perkenalkan saya Farizal Alfarik dengan NIM 221344008. Pada presentasi ini terdapat beberapa hal yang akan kami bahas, dimulai dari tujuan, landasan teori, metodologi, implementasi proyek, analisa, dan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, untuk hal pertama yang akan dibahas adalah mengenai tujuan dari proyek yang kami buat. Jadi tujuannya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu merancang antena bowtie dengan pencatuan microstrip line, metode slot, dan DGS. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat antena bowtie dengan pencatuan microstrip line, metode slot, dan DGS. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengukuran bandwidth, return loss, gain, dan directivity pada simulasi maupun pada realisasinya. Oke, yang pertama di sini kami akan membahas mengenai pengertian dari antena bowtie-nya sendiri. Jadi antena bowtie ini adalah antena dengan bentuk dua segitiga yang saling berhadapan dengan sudut tajam di tengah. Bentuk ini dapat memungkinkan antena menghasilkan pola radiasi yang lebih lebar dan memiliki bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan antena monopol ataupun dipol yang merupakan antena konvensional. Pada proyek antena bowtie ini, kami menggunakan pencatuan microstrip line. Jadi pencatuan microstrip line adalah teknik untuk menghubungkan sumber sinyal ke antena menggunakan jalur konduktif yang terpasang di atas substrat dielektrik seperti PCB. Microstrip line terdiri dari lapisan konduktor di atas substrat dengan dielektrik yang memisahkan konduktor atas dan bawah. Nah, untuk pencatuan microstrip line pada antena bowtie ini terdapat beberapa keunggulan. Yang pertama, pola radiasinya omnidireksional. Jadi, antena bowtie menghasilkan pola radiasi yang lebar dan merata di semua arah, yang sangat ideal untuk aplikasi yang membutuhkan cakupan area yang luas. Yang kedua, bandwidth-nya lebar. Desain antena ini menawarkan bandwidth yang lebih luas dan memungkinkan antena berfungsi dengan baik pada berbagai frekuensi dan juga memberikan fleksibilitas dalam penggunaannya. Yang ketiga, pencocokan impedansi yang efisien. Microstrip line memungkinkan pencocokan impedansi yang lebih baik antara antena dan sumber sinyal, yang mengurangi pantulan sinyal dan meningkatkan efisiensi transmisi. Pada proyek ini, kami menggunakan dua metode, yaitu metode slot dan juga DGS. Untuk metode slot dalam antena bowtie sendiri adalah teknik yang digunakan untuk memodifikasi struktur antena dengan menambahkan celah atau potongan slot pada elemen konduktor antena. Keuntungannya itu yang pertama, adanya peningkatan bandwidth. Jadi slot dapat memperlebar rentang frekuensi yang dapat diterima oleh antena dan juga meningkatkan kinerja pada berbagai frekuensi. Yang kedua, penyesuaian impedansi. Slot dapat digunakan untuk menyesuaikan impedansi antena sehingga dapat lebih cocok dengan impedansi sistem atau beban yang terhubung, mengurangi kehilangan daya. Yang ketiga, kontrol pola radiasi. Dengan menambahkan slot pada bagian tertentu dari antena, pola radiasi dapat dimodifikasi untuk aplikasi tertentu, misalnya untuk memperoleh pola radiasi yang lebih isotropik atau membatasi radiasi ke arah tertentu. Lalu metode yang selanjutnya adalah metode DGS atau Defected Ground Structure. Jadi DGS ini merujuk pada pemodifikasian permukaan ground plane antena dengan menambahkan defect atau celah pada struktur ground.
Defek ini biasanya berupa bentuk geometris tertentu seperti lubang berbentuk segitiga, lingkaran, atau bentuk lainnya yang dipotong pada ground plane. Keberadaan defek tersebut akan menciptakan pengaruh pada distribusi arus di dalam antena dan memodifikasi karakteristik elektromagnetiknya. Nah, metode DGS ini juga memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, adanya peningkatan bandwidth. Jadi salah satu keuntungan utama penggunaan DGS pada antena bow tie adalah peningkatan bandwidth dengan menambahkan defect di ground plane. Yang kedua, pengurangan gelombang pantul atau return loss. DGS dapat membantu mengurangi gelombang pantul yang terjadi akibat ketidaksesuaian impedansi antara antena dan sumber sinyal dengan mengoptimalkan distribusi arus dan medan elektromagnetik. Yang terakhir, adanya peningkatan kinerja radiasi. Defect pada ground plane juga dapat memodifikasi pola radiasi antena sehingga dapat menghasilkan pola radiasi yang lebih terkontrol atau lebih isotropik, radiasi yang seragam ke segala arah. Baik, selanjutnya ada metodologi. Di sini terdapat 3 tahapan, yaitu perhitungan parameter, optimasi, dan realisasi. Nah, pada perhitungan parameter ini, percobaan dilakukan dalam beberapa tahapan, dimulai dengan perhitungan parameter antena bow tie yang akan dibuat, kemudian dilanjutkan dengan perancangan antena menggunakan aplikasi CST, memasukkan parameter ukuran yang telah dihitung dan menyusun bentuk antena sesuai desain. Kemudian optimasi. Nah, konektor ditambahkan untuk memungkinkan pengukuran, lalu simulasi dilakukan untuk melihat output grafik, gain, dan directivity antena. Kemudian optimasi dilakukan untuk mencapai target output, yaitu dengan bandwidth 550 MHz, yaitu di rentang 2650 sampai dengan 3200 MHz. Kemudian return loss kurang dari sama dengan minus 10 dB, dan gain harus lebih besar sama dengan 3 dBi. Nah, dengan menggunakan metode slot dan DGS untuk memperbaiki hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah realisasi. Nah, setelah optimasi, antena dicetak pada PCB dan dipasang konektor dengan timah dan solder. Nah, pengukuran dilakukan 2 kali menggunakan spektrum analyzer. Pertama untuk mengukur bandwidth dan return loss, dan kedua untuk mengukur gain dengan menggunakan antena microstrip lainnya sebagai pemancar. Project. Di sini ada optimasi antena tanpa metode. Di sini isinya ada tampilan antena, parameter list, far field 3D dan polar, dan tampilan S parameternya. Nah, untuk parameternya masing-masing itu WS itu mewakilkan lebar substrat. Di sini itu 120 mm yang ini. Lalu ada WP. WP itu lebar patch. Di sini itu 90 mm. Nah, terus ada WF. WF itu mewakilkan lebar feed. Lebar feed ini 3,175 mm. Terus ada tebal ground. Tebal groundnya itu di 0,035 mm. Nah, ini tebal ground substrat. Nah, lalu ada LS. Di sini tuh LS itu mewakilkan panjang substrat. Panjang substratnya itu 80 mm. Nah, lalu ada panjang patch di sini 70 mm. Selanjutnya ada panjang feed 3,5 mm. Dan terakhir ada H, itu tebal substratnya 1,6, ini tebal substratnya. Nah, untuk yang tanpa metode di sini tuh sudah mendapatkan gain 1,022 dBi dengan directivity-nya 7,229 dBi, dan untuk bandwidth-nya itu di sekitar 80 MHz. Untuk main lobe-nya di sini pada polar itu 0,937 dBi. Nah, kita lanjut ke optimasi antena metode slot satu pasang. Nah, di sini slotnya kami
menggunakan segitiga. Ini segitiga di sini kecil. Nah, di sini didapat gain-nya itu berkurang ya menjadi minus 0,334 dBi. Untuk directivity-nya 5,593 dBi. Untuk bandwidth-nya itu di sini di luar frekuensi kerja yang kita inginkan. Nah, untuk far field polarnya di sini main lobe-nya itu naik menjadi 5,6 dBi. Kita lanjut ke optimasi antena metode 1 DGS. Untuk di sini DGS-nya kita memakai narrow. Nah, ini untuk bentuknya di simulasi didapat gain-nya itu turun lagi menjadi minus 0,6 dBi dengan directivity-nya 5,6 dBi. Untuk bandwidth-nya di sini kita dapat sekitar 120 MHz, sekitar segitu. Untuk polarnya itu seperti ini dengan main lobe-nya itu 5,09 dBi. Nah, ini untuk yang 1 DGS. Lanjut ke metode 2 DGS. Nah, di sini didapat gain-nya itu naik sangat signifikan ya, 2,78 dBi dengan directivity-nya menjadi turun 0,9 dBi. Nah, di sini bandwidth-nya juga menjadi lebar menjadi sekitar 450 MHz. Untuk polarnya ini seperti ini dengan main lobe-nya itu 4,24 dBi. Turun. Nah, lalu di sini ada metode yang disatukan itu metode slot satu pasang dan 2 DGS. Nah, di sini desainnya ini tampilan depan, tampilan belakang. Untuk far field-nya di sini gain-nya didapat 3,5 dengan directivity-nya 4,9. Jadi gain-nya naik tapi directivity-nya jadi sedikit turun. Nah, lalu untuk bandwidth-nya di sini didapat sekitar 750 MHz, sekitar segitu. Dan untuk polarnya di sini didapat main lobe-nya itu 4,02 dBi. Nah, ini untuk antena realisasinya bisa dilihat. Di sini tuh ini 12 cm atau 120 mm. Terus untuk panjang lebarnya itu di sekitar 80, sama kayak simulasi. Dan beda di. Nah, ini untuk side view-nya ini front view, ini back view. Nah, ini untuk bandwidth realisasi di sini kita dapat bandwidth-nya itu ada di 700 MHz. Berarti di simulasi tadi 750 MHz, sedangkan untuk realisasi itu 700 MHz. Untuk return loss-nya di sini didapat 34 yang paling menjorok. Nah, ini perbandingan bandwidth untuk simulasi dan realisasi. Untuk simulasi itu ini yang warna hijau, terus dan untuk realisasinya itu yang merah. Bisa dilihat ini untuk return loss-nya tuh lebih bagus yang realisasi. Mungkin karena metode DGS atau lainnya.
Terus ini untuk gain realisasi. Tadi gainnya tuh kan didapat 3,5. Nah, untuk realisasinya di sini sudah mendekati yaitu 2,93. Ini untuk eh, hasil pengukuran daya untuk antena horn atau BBHA 9120B yang kanan ini hasil pengukuran daya antena realisasinya. Ini untuk perhitungannya. Terus di sini ada tabel hasil pencatuan. Ini untuk eh, perbandingan bandwidth, return loss, gain, sama directivity pada masing-masing metode dan realisasi di sini. Mungkin itu saja dari saya. Lanjut ke Alisa. Baik, selanjutnya ada analisa. Nah, dalam perancangan antena patch microstrip line, terdapat perbedaan signifikan antara hasil simulasi dan realisasi fisik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan simulasi, kualitas fabrikasi, dan efek elektromagnetik parasitik. Nah, penelitian ini menerapkan dua metode optimasi. Yang pertama yaitu ada slot satu pasang dan defective ground structure atau DGS. Nah, untuk meningkatkan performa antena, hasil optimasi menunjukkan antena bekerja pada bandwidth 81,1 MHz dengan gain 1,022 dBi dan return loss sebesar minus 13,31 dB. Nah, penerapan metode slot satu pasang menggeser frekuensi ke 2,65 GHz, namun tidak memiliki bandwidth karena kurang dari return loss-nya kurang dari minus 10 dB, yaitu minus 8,665 dB. Namun menurunkan gain menjadi minus 0,334 dBi dan memperlebar pola radiasinya. Sebaliknya, metode GS meningkatkan performa antena secara signifikan dengan bandwidth 446,1 MHz dan gain 2,782 dBi dan return loss sebesar minus 20,456 dB. Nah, serta pola radiasi yang lebih terfokus. Nah, dibandingkan dengan metode slot, DGS menunjukkan peningkatan efisiensi dan stabilitas performa pada frekuensi yang lebih tinggi. Nah, pada perbandingan antara gabungan metode slot dan DGS dengan antena yang sudah direalisasikan, terlihat bahwa antena realisasi memiliki keunggulan dalam beberapa aspek, seperti return loss yang sangat baik, yaitu sebesar 34,0 dB dibandingkan gabungan metode slot dan DGS sebesar 20,456 dB, serta bandwidth yang cukup tinggi, yaitu sebesar 704,26 MHz. Nah, mendekati hasil simulasi gabungan slot dan DGS sebesar 759,7 MHz dan jauh melampaui spesifikasi minimum yaitu sebesar 550 MHz. Namun, gain antena realisasi sedikit lebih rendah yaitu 2,93 dBi dibandingkan dengan simulasi gabungan metode slot dan DGS yang mencapai 3,538 dBi. Nah, penurunan gain pada realisasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang seperti adanya kerugian daya akibat kualitas fabrikasi yang tidak sempurna, seperti tidak akuratan dimensi antara antena saat pencetakan atau etching, ketidaksempurnaan konektor, atau pengaruh lingkungan. Nah, secara keseluruhan, meskipun simulasi gabungan metode slot dan DGS memberikan performa yang baik dalam beberapa aspek, antena realisasi berhasil mencapai peningkatan signifikan pada efisiensi daya dan kualitas transmisi, menunjukkan bahwa proses fabrikasi yang baik mampu meningkatkan performa antena mendekati spesifikasi yang diinginkan. Untuk selanjutnya, yaitu bagian kesimpulan, yaitu dari hasil analisa dan perbandingan antara simulasi dan realisasi fisik antena patch microstrip, dapat disimpulkan bahwa meskipun metode optimasi yang digunakan, yaitu slot satu pasang dan defected ground structure atau dalam kurung biasa tersebut DGS, itu memberikan peningkatan performa yang signifikan dalam simulasi.
Hasil realisasi menunjukkan keunggulan pada aspek-aspek yang penting seperti return loss, directivity, dan efisiensi daya. Jadi metode DJS ini terbukti lebih efektif dibandingkan metode slot dalam meningkatkan bandwidth, gain, dan fokus pola radiasi. Gabungan kedua metode dalam simulasi ini menghasilkan performa yang sangat baik, terutama pada bandwidth yang bahkan melampaui spesifikasi yang diinginkan. Namun, antena realisasi tetap unggul dengan kemampuan mentransmisikan daya lebih baik dan pola radiasi yang lebih terarah. Secara keseluruhan, proyek ini berhasil membuktikan bahwa kombinasi optimasi desain dengan fabrikasi yang tepat dapat menghasilkan antena dengan performa yang memenuhi atau bahkan melampaui spesifikasi target, yang menunjukkan keberhasilan pendekatan yang digunakan dalam perancangan antena ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah,